Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi kami yang berjudul regenerasi sorghum melalui kultur in vitro. Sebelumnya kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Utama Pasah. Saya Purwanta. Saya Dinda Fazila. Saya Raisya Bira. Saya Aris. Dan inilah video penjelasan kami. Selamat menyaksikan. Sorghum atau sorghum bicolor R merupakan salah satu tanaman serealia penting yang potensial untuk dikembangkan karena memiliki banyak manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa sorghum merupakan salah satu sumber pangan yang patut dikembangkan di Indonesia. Tanaman sorghum penting untuk dikembangkan karena memiliki berbagai manfaat seperti sumber pangan yang mengandung gizi tinggi, bahan baku industri, dan pangan ternak. Melihat potensi tersebut, tanaman sorghum ini masih belum mendapatkan cukup perhatian untuk dikembangkan, meskipun secara ekonomis sangat menjanjikan, dikarenakan pengembangan yang belum optimum di Indonesia karena berbagai masalah, seperti kurang tersedianya bibit unggul. Varietas sorghum hasil pemeliharaan konvensional dapat ditingkatkan potensial produksi melalui pendekatan molekuler yang mengarah ke rekayasa genetik. Transformasi genetik akan berhasil dan bermanfaat apabila diperoleh sistem regenerasi tanaman secara kultur in vitro. Dalam pelaksanaan langkah awal yang penting dilakukan adalah pemilihan explant. Explant yang paling penting digunakan dalam kultur in vitro adalah tunas pucuk atau sotif yang akan ditanam sebagai planted di dalam botol kultur jaringan yang secara aseptis dan terjaga dari kontaminasi dari luar. Adapun faktor keberhasilan induksi tunas secara in vitro adalah dengan pemberian komposisi media. Nah, yang poin pertama itu karena adanya zat pengatur tumbuh. Kemudian poin kedua itu keseimbangan zat pengatur tumbuh yang diaplikasikan akan menentukan arah menuju perkembangan explant. Kemudian poin ketiga itu zat pengatur tumbuh yang diberikan pada media mes itu berupa senyawa sintesis maupun organik, seperti yang digunakan pada penelitian ini air kelapa dan bawang putih. Nah, bahan yang digunakan pada air kelapa juga mengandung beberapa hormon auksin dan stokinin. Kemudian bawang putih juga mengandung beberapa unsur karbon seperti gula dan karbohidrat. Unsur mineral seperti kalsium, besi, magnesium, serta vitamin B6. Bawang putih juga memiliki senyawa aktif berupa alisin, flavonoid, dan saponin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meregenerasi sorghum manis secara in vitro dari kultur jaringan untuk upaya pengembangan sorghum yang lebih optimum di Indonesia. Sekarang kita masuk ke metode penelitian, yaitu waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2020 di Laboratorium Bioteknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jember. Adapun rancangan metode penelitian ini, yang pertama itu konsentrasi air kelapa A terdiri dari A0 0 ml, A1 50 ml, A2 100 ml, A3 150 ml, dan A4 200 ml. Yang kedua itu ada konsentrasi bubuk bawang putih B terdiri dari B0 0 gram per liter, B1 10 gram per liter, B2 20 gram per liter, B3 30 gram per liter, dan B4 40 gram per liter. Kemudian yang ketiga itu pada perlakuan A0 itu diberikan pada zat pengatur tumbuh sintesis yang berupa kinetin. Adapun hasil penelitian ini bisa dilihat pada gambar berikut. Di gambar ini ada dua perlakuan, yaitu perlakuan pertama ada A0B0 dan perlakuan kedua ada A4B0. Pada perlakuan pertama yaitu A0B0 pada konsentrasi air kelapa 0 ml per liter ditambah bawang putih 0 gram per liter didapati adanya browning pada gambar kedua dan gambar keempat. Pada gambar keempat tersebut explant telah mengalami kematian akibat browning. Sedangkan pada perlakuan A4B0 dengan konsentrasi air kelapa 200 ml per liter ditambah bawang putih 0 gram per liter didapati bahwasannya pada gambar A itu explant telah mengalami browning keseluruhan sehingga dapat menyebabkan kematian. Perbedaan tumbuh tunas ditunjukkan pada rentang umur 13
Perbedaan tumbuh tunas ditunjukkan pada rentang umur 3-18 hari setelah inisiasi. Pada perlakuan A0B0 didapati tunas menggambarkan peningkatan laju pertumbuhan dari pertumbuhan pertama, yaitu munculnya tunas pada umur 6 hari setelah inisiasi hingga 15 hari setelah inisiasi. Pada umur 18 hari setelah inisiasi, tunas browning sehingga menyebabkan kematian. Berdasarkan grafik menunjukkan bahwa perlakuan A4B0 dan A0B0 menunjukkan laju pertumbuhan tunas yang terbaik atau tertinggi, di mana pada perlakuan A0B0 memiliki senyawa berupa kinetin, sedangkan untuk perlakuan A4B0 memiliki senyawa sitokinin dan auksin yang alami. Tetapi untuk perlakuan A4B0 di hari ke-18 mengalami browning bahkan kematian. Browning ataupun kematian disebabkan oleh senyawa berupa fenolik yang terdapat pada air kelapa. Fenolik ini menghambat pertumbuhan tunas dan mempengaruhi keseimbangan hormon. Di dalam bawang putih memiliki senyawa antioksidan berupa flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, serta fenol. Adapun kesimpulan yang didapat pada penelitian ini yaitu yang pertama, expand short-tip sorghum responsif pada perlakuan konsentrasi air kelapa 200 ml per liter berdasarkan variabel presentasi munculnya tunas serta tinggi tunas pada umur 6 dan 9 hari setelah inisiasi. Yang kedua, expand short-tip sorghum responsif pada perlakuan konsentrasi bawang putih 20 gram per liter berdasarkan variabel jumlah tunas dan 0 ml per liter dalam variabel tinggi tunas pada umur 6 hari setelah inisiasi. Yang ketiga ada expand sorghum responsif pada interaksi perlakuan konsentrasi air kelapa 0 ml per liter dan bawang putih 20 gram per liter berdasarkan variabel jumlah tunas serta 200 ml per liter dan bawang putih 0 ml per liter dalam variabel tinggi tunas umur 6 hari hingga 9 hari setelah inisiasi. Yang keempat yaitu untuk mendapatkan jumlah tunas yang baik dapat ditambah dengan bubuk bawang putih 20 gram per liter dan 200 ml per liter air kelapa untuk tinggi tanaman. Baik, sekian dari video kami. Bila ada kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.